Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Supriyati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 3 Kemawi, Kabupaten Banyumas. Saya difasilitatori oleh Ibu Sauda dan pengajar praktik saya Ibu Enda Kurniawati. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini ketika mereka melanggar peraturan, maka guru akan menghukum mereka yang mengakibatkan murid menjadi malu dan introvert dalam pergaulan di lingkungan mereka. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan berdisiplin tinggi yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan didasarkan pada keyakinan akan prinsip-prinsip kebajikan universal. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh siswa dan wali kelas. Siswa mampu menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Alur pelaksanaan aksi nyata: menemui kepala sekolah untuk mendiskusikan tentang pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan kepada rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan teori pemahaman budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas lain untuk membuat kesepakatan kelas. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi pelaksanaan keyakinan kelas. Dukungan. Dalam aksi nyata ini saya mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa agar tindakan yang sudah direncanakan bisa berjalan dan bisa menyeluruh. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan budaya positif. Orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Berikut ini kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rianti SPD MPD selaku Kepala SD Negeri 3 Kemawi, yang terhormat Ibu Supriyati SPD SD sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yang saya hormati pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 3 Kemawi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Supriyati SPD. Salawat dan salam Allah semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Ibu bapak yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca
membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Mujahidati SPDMPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Supriyati SPDSD, guru penggerak angkatan 7 yang saya hormati, teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan SDN Kemawi yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah karena pagi menjelang siang atau siang menjelang sore kita semua dalam keadaan sehat. Semoga sehat kita merupakan sehat yang barokah. Amin. Untuk pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, plus yang seluas-luasnya untuk beliau Ibu Supriyati SPDSD yang pada hari ini bisa melaksanakan tugas hubungannya dengan calon guru penggerak. Calon guru penggerak untuk Ibu Supriyati SPDSD ini adalah merupakan tahapan yang sudah melalui proses, merupakan guru yang sudah lulus dalam seleksi tahap 2 dan selanjutnya mengikuti proses pendidikan selama 6 bulan. Untuk menjadi guru penggerak di sini banyak sekali keuntungan yang beliau nantinya akan dapat diterima. Itu yang pertama adalah mendapatkan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, dan yang kedua adalah nantinya akan pengembangan dalam ikut serta dalam loka karya secara bersama-sama. Untuk ini dalam kegiatan guru penggerak yang ke-7 ini adalah sejumlah Kabupaten Banyumas ada 184 guru penggerak, dari seluruh Indonesia ada 16.854. Dari 16.854 ini, alhamdulillah untuk keluarga besar SDN Negeri 3 Kemawi ini, untuk Bu Supriyati sudah bisa masuk dalam proses, insya Allah sudah bulan ketiga ini, dan nanti akan melanjutkan sampai pendidikan dalam 6 bulan ke depan. Dan hari ini untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan lancar, dan pada akhirnya dampaknya nanti mudah-mudahan di SDN Negeri Kemawi budaya positif ini akan tetap dikembangkan dan terus dikembangkan. Selama ini budaya positif yang sudah dilaksanakan di SDN Negeri Kemawi ada beberapa, yaitu yang pertama adalah untuk penyambutan anak didik di pagi hari sebelum mata pelajaran dimulai. Kemudian yang kedua adalah literasi di pagi hari 15 menit sebelum pelajaran dilaksanakan. Dan ada upacara bendera setiap hari Senin dan tanggal 17 di setiap bulannya. Kemudian ada tausiah pagi di setiap hari Jumat, ada senam bersama di hari Rabu, dan kemudian ada anjang sana apabila ada anak-anak yang sedang tidak enak badan untuk anjang sana ke rumahnya. Budaya positif di SDN Negeri Kemawi sudah bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini nanti akan lebih meningkat dan lebih baik lagi. Allahumma amin. Sekian untuk sambutan dari saya. Yang jelas selamat untuk Bu Supriyati SPDSD. Lanjutkan untuk program ini, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan mudah-mudahan selalu sukses barokah. Allahumma amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Supriyati SPDSD. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Kemawi, yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 3 Kemawi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam rangka penugasan calon guru penggerak angkatan 7.
Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada beliau Ibu Hajarianti SPD MPD yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat di SD Negeri 3 Kemawi. Tak lupa terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan melaksanakan tugas sebagai tagihan dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu dalam aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif. Selamat datang di pengimbasan budaya positif, Bapak Ibu semuanya. Untuk budaya positif di sekolah kita tentunya sudah terbiasa. Anak-anak di SD Negeri 3 Kemawi khususnya sebetulnya sudah melaksanakan budaya positif yang ada di SD Negeri 3 Kemawi. Pada siang hari ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang perubahan paradigma. Kemudian ada disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, dan segitiga restitusi. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang kita terapkan? Di sini untuk budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sehingga kita sebagai pendidik sudah menjadi tugas kita untuk mengantarkan anak-anak didik kita menjadi pribadi yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Di sini dimensi profil pelajar Pancasila di situ sudah disebutkan bahwasanya ada beberapa dimensi, di antaranya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada dimensi gotong royong, bernalar kritis, kemudian kebinekaan global. Yang berikutnya yaitu perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama diantaranya bukan tabula rasa. Kalau tabula rasa di situ, jadi anak didik seperti halnya kertas kosong. Kemudian guru sebagai pendidik menuliskan kertas kosong tersebut. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara di situ bahwasanya siswa itu bukan tabula rasa. Bahwasanya siswa itu sudah membawa bakat tersendiri. Jadi sudah dari lahir ada garis samar-samar, kemudian kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, yaitu unik. Kemudian
budi pekerti, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi anak akan menjadi pribadi yang bagaimana tergantung kita sebagai pendidik mau mengarahkan anak dalam kegiatan ataupun tempat yang bagaimana. Jadi layaknya petani menanam benih padi ataupun biji jagung. Biji jagung yang berkualitas tentunya akan menciptakan hasil yang berkualitas. Melalui tangan-tangan Bapak Ibu semuanya dengan penuh kesabaran, maka akan menciptakan anak didik yang berkualitas di masa yang akan datang. Kemudian anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini yaitu anak sudah mempunyai garis yang sama-sama tadi. Kita sebagai pendidik bisa menebalkan sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Kemudian kodrat zaman, pada zaman sekarang kita harus menyesuaikan perkembangan yang ada di zaman sekarang ini. Kita tidak bisa menyamakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Pada zaman sekarang, era digital merupakan zaman sekarang. Kemudian pembelajaran berpihak pada anak. Jadi pembelajaran yang kita berikan kepada anak sebaiknya berpusat pada anak, bukan lagi guru menjadi satu-satunya sumber ilmu. Tidak. Itu untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid sudah menjadi kenyamanan untuk peserta didik ketika kelasnya nyaman, kemudian pembelajarannya menarik, maka akan menjadi motivasi belajar anak meningkat. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi adalah hal yang hayal. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya bukanlah guru yang mengontrol murid, tetapi murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini ternyata penguatan positif saja itu kurang efektif. Nanti ada pembahasan tentang penghargaan di situ jangka pendek dan jangka panjangnya berkaitan dengan anak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin di sini masih ada beberapa pemikiran bahwasanya guru bisa menguasai anak, bisa memaksa. Tetapi pada hakikatnya kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai melihat karakteristik peserta didik. Di situ untuk paradigma
teori kontrol. Perubahan paradigma, stimulus respon, dan menimbulkan teori kontrol. Kira-kira bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Kira-kira kita bisa mengontrol orang lain ataukah tidak? Ini untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira kita memaksakan orang berpandangan dengan kita sama, bisa atau tidak? Sulit, ya betul. Karena orang di luar sana mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Pada kenyataannya, untuk teori kontrol di sini kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini Bapak Ibu, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, itu juga bukan menjadi yang memang salah. Tetapi ketika melakukan kesalahan, di situ pastinya punya tujuan. Apa tujuan yang dilakukan oleh anak tersebut? Semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya adalah hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Pertanyaannya adalah teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang di luar sana mau mengatakan apapun itu sudah menjadi hak mereka. Kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol di sini, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Itu untuk perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian yang berikutnya tentang disiplin. Apa itu disiplin? Pastinya Bapak Ibu semuanya sudah tahu semuanya dan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk peserta didik itu sendiri maupun diri kita sendiri. Untuk kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, hukuman itu tidak digunakan sama sekali, karena hukuman tersebut akan berdampak jangka panjang. Nanti pada pembahasan yang berikutnya di situ tidak boleh adanya hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi, motivasi itu yang baik adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, merupakan motivasi internal. Dari motivasi perilaku manusia, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu dorongan yang berasal dari luar diri kita, baik dari orang lain maupun lingkungan. Kemudian motivasi internal itu adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Di sini kita sebagai seorang pendidik harus mampu membawa anak-anak kita untuk menciptakan sebuah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Untuk motivasi eksternal biasanya akan dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ini bisa dilihat dari anak didik kita. Di situ ketika melaksanakan tugas dari Bapak Ibu semuanya, di situ anak-anak biasanya mengerjakan tugas hanya karena supaya tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Mereka mau duduk manis ketika ada bu guru dan pak gurunya yang ada di kelas. Tetapi ketika Bapak Ibu semuanya meninggalkan kelas, maka anak-anak di situ rasa tanggung jawabnya belum muncul. Artinya di situ baru motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Di sini mungkin anak-anak terbiasa mendapatkan sebuah imbalan. Contohnya misalkan Bapak Ibu guru di kelas akan memberikan sebuah imbalan buku tulis jika anak tersebut mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Di situ merupakan motivasi eksternal. Jadi mereka hanya melakukannya demi sebuah imbalan tersebut. Tetapi ketika imbalan tersebut tidak ada, mereka tidak akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini inilah yang kita harapkan. Anak-anak mempunyai motivasi dari diri sendiri, kemudian akan muncullah tujuan disiplin positif. Jadi mereka akan melakukan apapun karena termotivasi dari diri sendiri. Maka akan mudah tercipta disiplin positif. Budaya positif yang ada di lingkungan khususnya SD Negeri 3 Kemawi di sini sudah diterapkan dari dulu kala sampai sekarang. Kita harapkan juga budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD Negeri 3 Kemawi membudaya dan meningkat. Tetapi kita bisa melihat peserta didik kita
dengan adanya pandemi. Sejak adanya pandemi, kita menjadi PR bersama bahwa budaya positif di situ agak mengalami kemunduran. Anak-anak yang sudah mulai terbiasa melakukan kebiasaan yang baik, senyum, sapa, salam, kemudian muncullah sebuah pandemi yang tidak membolehkan kita untuk berjabat tangan. Disitulah kita mulai mencari lagi, mencoba lagi untuk menumbuhkan karakter budaya positif yang sudah ada pada anak-anak. Kemudian kita melakukannya secara kontinu. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan terus-menerus itu akan membudaya. Jadi akan muncullah budaya yang positif. Budaya yang positif di sini akan tercipta jika lingkungannya juga positif. Lingkungan sekolah yaitu ada Bapak, Ibu, guru semuanya, ada kepala sekolah, ada tenaga pendidik dan kependidikan. Di sini sebuah kesepakatan. Jadi di situ ketika memunculkan lingkungan yang positif harus punya keyakinan kelas masing-masing. Karena di sekolah di situ terdiri dari beberapa kelas, di situ masing-masing kelas membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah aturan kelas yang akan ditaati oleh kelas itu sendiri. Jadi ada peraturan kelas, dari peraturan kelas di situ muncul menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas di situ akan menciptakan lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif, maka terciptalah budaya positif. Nah, di situ tadi ada berupa keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira ini hal baru apa sudah pernah didengar Bapak Ibu? Hal yang baru. Di sini mungkin kita terbiasa dengan tata tertib atau peraturan di sekolah. Tetapi untuk keyakinan kelas di sini ternyata ada. Coba untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira Bapak Ibu semuanya menggunakan helm itu tujuannya apa Bapak Ibu? Demi keselamatan, demi keamanan. Nah, demi keselamatan dan keamanan itulah yang merupakan nilai keyakinan. Kita yakin bahwasannya ketika kita memakai helm, kita akan merasa aman, selamat. Itu. Jadi keselamatan itu merupakan nilai keyakinan, motivasi yang berasal dari diri sendiri tanpa dipaksa karena sudah mempunyai keyakinan. Maka ketika menggunakan kendaraan roda 2 menggunakan helm. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Di sini kira-kira karena apa Bapak Ibu? Apa kita harus memakai masker? Ya, jelas karena kesehatan. Menjaga kesehatan. Kita ingin sehat sehingga ada peraturan menggunakan masker, kita pun mematuhinya. Kenapa? Di situ ada nilai keyakinan
yang kita yakini demi kesehatan diri kita sendiri. Kemudian lagi, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak pelatihan saja, anak-anak kita, kira-kira mereka datang ke sekolah dengan senang hati sebelum jam masuk berbunyi. Di situ mereka pastinya kan punya motivasi, punya keyakinan, sehingga mereka dengan senang hati akan melakukannya tanpa adanya paksaan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau sudah mempunyai keyakinan, mereka dengan sendirinya akan mudah melakukannya. Tanpa ada peraturan pun mereka melakukannya. Karena apa? Sudah yakin, saya ingin sehat, saya ingin selamat. Nah, disitulah motivasi intrinsik. Keyakinan kelas. Apa sih namanya keyakinan kelas? Bapak Ibu semuanya yang sudah memakai kurikulum Merdeka sudah mempunyai pandangan dan bukan hal baru lagi bahwasanya keyakinan kelas itu saya sudah jumpai di beberapa kelas seperti kelas 1 sudah ada keyakinan kelas. Di situ artinya pada kurikulum Merdeka di situ sudah diberi pemahaman adanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu sendiri? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi contoh yang lainnya lagi ya tadi saya sudah sebutkan. Karena ada nilai keyakinan disiplin, bertanggung jawab, anak-anak akan melakukannya dengan senang hati. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi walaupun tidak ada peraturan, tetapi keyakinan, nilai keyakinan dalam diri sudah tumbuh, maka akan memudahkan kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Atau pada diri anak tersebut juga akan muncullah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi lebih umum. Kata-kata yang dipakai merupakan kata-kata atau kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi untuk keyakinan kelas nanti kita bisa melihat untuk keyakinan kelas yang sudah ada di kelas 6 yang saya pegang. Di situ ada keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi semua anak itu bebas berpendapat, mengeluarkan usulannya, kemudian mereka akan membahasnya secara bersama-sama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke
waktu. Jadi untuk keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, ketika ada yang perlu direvisi itu juga bisa sewaktu-waktu menyesuaikan situasi dan kondisi. Peraturan VS keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Pada peraturan di situ ada aturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini misalkan pada perpustakaan, ketika anak-anak meminjam buku di perpustakaan, di situ muncul peraturan berkewajiban mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan yang dimiliki atau nilai kebajikan yang dituju apa sih? Di situ adalah rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian ada peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan peraturan. Nah, kebajikan yang dituju menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini nilai keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Mengapa kita dilarang untuk melakukan kekerasan? Supaya kita selamat dan kita juga menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Jadi di sini adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Jadi kita demi sehat kita tidak akan mendekati bahkan memakai narkoba karena kita sudah yakin bahwasanya narkoba itu bisa mengganggu kesehatan. Yang berikutnya bergantian atau menunggu giliran atau antri. Ini untuk peserta didik juga sudah diterapkan ya Bapak Ibu semuanya. Di situ anak-anak dengan bergantian masuk ke dalam kelas. Begitu juga anak-anak keluar dari kelas. Mereka sudah punya budaya antri. Mereka sudah kesadar karena mereka juga dituntut sabar, adanya kesabaran dan mereka harus menghormati orang lain. Ketika kita tidak antri maka orang lain bisa tidak dihormati. Ketika kita menghormati orang lain, kita pun akan dihargai oleh orang lain. Begitu juga kita sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tidak hanya maunya dihormati oleh peserta didik saja, tetapi kita juga menghormati peserta didik. Itu untuk peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian ada gunakan masker. Keyakinan kelasnya tadi ada kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk kelas yang bawah ya. Di sini anak-anak seringkali berlari ke sana kemari. Tetapi kalau mereka bisa diarahkan, mereka sudah punya keyakinan keamanan. Ketika kita berlari-lari nanti saya jatuh. Nah, Bapak Ibu semuanya kan ketika melihat peserta didik kita berlarian ke sana kemari, kita akan mengingatkan mereka. Kenapa? Demi keselamatan mereka. Nanti kok jatuh dan sebagainya.
contoh pembuatan keyakinan kelas. Ini yang sudah saya lakukan di kelas 6 SD Negeri 3 Gemawi. Di sini saya membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Kemudian siswa menuliskan keyakinan-keyakinan yang diyakini pada sebuah kertas. Kemudian anak-anak semuanya menempelkan hal yang diharapkan tadi. Ini contoh pembuatannya. Ketika sudah muncul semuanya, anak menempelkan, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk guru dan siswa. Jadi di sana yang sudah ditempelkan banyak sekali, kita rangkum, tidak usah terlalu banyak. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sedikit saja supaya bagaimana mereka mudah memahami dan mudah mengingatnya. Ini untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di sini juga ditandatangani oleh guru dan siswa, sehingga itu berlaku bagi guru dan siswanya juga, tidak hanya mengikat anak, tetapi gurunya. Anaknya tidak boleh datang terlambat, bu gurunya, pak gurunya juga. Di situ untuk keyakinan kelas berlaku seperti itu, baik untuk guru maupun siswanya. Nah, di sini ada contoh untuk keyakinan kelas nih, Bapak Ibu bisa melihat. Di sini merupakan tugas saya pada modul 1.4 tentang kesepakatan kelas.
Ya, jadi anak-anak untuk keyakinan kelas di kelas 6 ini kita sepakati ada 6 kesepakatan. Yang pertama, datang tepat waktu. Sepakat? Menjaga kebersihan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Saling menghargai. Bertanggung jawab. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Untuk kesepakatan kelas hari ini akan berlaku untuk selama-lamanya. Kalian siap untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah kita sepakati? Iya. Untuk selanjutnya, perwakilan menandatangani keyakinan kelas. Coba untuk ketua kelas dan wakil ketua kelasnya untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Silakan. Ibu lihat nama dan Nazila. Ketika keyakinan kelas berarti inilah kesepakatan di kelas. Terima kasih. Demikian tadi ya Bapak Ibu, itu untuk contoh membuat keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Itu bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya di kelas masing-masing. Di sini karena saya mengajar di kelas tinggi, di situ mungkin anak-anak mudah untuk diajak dikondisikan. Tetapi ketika Bapak Ibu semuanya mengkondisikan anak kecil, di situ menjadi tantangan tersendiri. Bahwasanya anak-anak kecil juga perlu diarahkan. Ketika mereka sudah mampu membuat keyakinan kelas, maka mereka punya nilai-nilai keyakinan yang akan memunculkan budaya positif di lingkungan kelas itu sendiri, kemudian berdampak pada sekolah kita. Itu untuk keyakinan kelasnya bisa diterapkan mungkin dengan modifikasi Bapak Ibu semuanya. Pastinya lebih menarik dan lebih mengimprove lagi. Ini hanya untuk gambaran saja. Yang berikutnya ya Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu dihukum oleh penghargaan. Mungkin ini hal baru, bahwasanya kita tahunya bahwa penghargaan itu yang baik, tetapi ternyata penghargaan itu kok dihukum. Padahal penghargaan membuat anak menjadi senang dan termotivasi. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu semuanya, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di situ ada penghargaan menghukum. Jadi penghargaan itu pada dasarnya adalah menghukum anak. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Di sini bagaimana sih yang namanya penghargaan kok bisa berpengaruh? Di sini Bapak Ibu, ketika kita melakukan penghargaan, kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, itu akan berpengaruh. Bagaimana? Ketika penghargaan itu tidak ada, maka anak-anak di situ tidak mau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika ada penghargaannya, nanti kalau saya nilainya 100, ibu guru akan memberikan permen atau memberikan buku tulis, alat tulis yang bagus. Nah, di situ kan termotivasi, tetapi itu berdampaknya
tidak baik. Anak hanya menginginkan hadiahnya saja ataupun imbalannya saja, tidak murni dari diri sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ya betul. Ketika anak-anak diberikan penghargaan itu, mereka cenderung hanya memikirkan penghargaannya, tidak kesungguhan hati dalam belajar. Kemudian tindakan buruk. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu semuanya coba menjawab dari beberapa pernyataan ini, kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertanyaan pertama, pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, yang betul sekali. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Di sini kita bisa mengamatinya mana sih yang hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi. Pada pernyataan kedua di situ lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ada hubungannya apa tidak Bapak Ibu dengan pembelajaran dan lari 2 kali mengelilingi lapangan? Tidak ada kan terlambat malah disuruh mengelilingi lapangan. Hubungannya apa? Di situ tidak ada. Tetapi kalau pada poin yang terakhir di situ, pernyataan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di situ merupakan konsekuensi. Kok bisa? Di situ mungkin pada waktu itu sedang pelajaran PJOK, sehingga ketika anak terlambat, mungkin anak yang lain juga sudah berkeliling untuk pemanasan, sehingga Bapak Ibu guru bisa menyuruh anak tersebut untuk mengelilingi lapangan basket karena di situ masih dalam pembelajaran olahraga. Tetapi kalau tidak ada hubungannya, maka itu merupakan hukuman. Nah, itu yang tadi sudah, jadi bisa dibedakan antara hukuman dan konsekuensinya. Sama-sama lari, tetapi di situ yang satu merupakan hukuman dan yang satu konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika anak-anak kita hukum, itu menyakitkan mereka Bapak Ibu. Dan hukuman tersebut
akan diingat selamanya hingga dewasa, membekas di kepala anak tersebut, sehingga itu tidak diperkenankan. Kita sebagai pendidik tidak boleh menghukum, tetapi kita menggunakannya adalah konsekuensi. Membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Jadi biasanya kalau anak tersebut pernah dihukum oleh bapak ibu, suatu saat ketemu bapak ibu, anak tersebut akan membenci. Kenapa? Dulu saya pernah dihukum oleh bapak A. Nah, di situ anak tersebut juga sakit hati. Apalagi kalau menggunakan fisik, mereka juga sakit. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika anak tadi menumpahkan air, kemudian disuruh untuk konsekuensinya adalah mengelap, membersihkan. Di situ anak tersebut juga merasa tidak nyaman, tetapi hanya sebentar, tidak membekas untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, dengan hukuman anak jadi benci. Tapi dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Saya akan disiplin karena saya tahu konsekuensinya nanti apa. Kemudian kalau hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau bapak ibu menghukum, nanti anak juga akan berbohong, akan menyembunyikan kesalahannya. Tidak, saya tidak melakukannya. Nah, karena apa? Nanti kalau bicara jujur, pasti bapak ibu akan menghukum. Jadi cenderung akan membuat anak tersebut menyembunyikan kesalahannya. Tapi dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, diperlakukan, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Jelas Bapak Ibu, dengan hukuman itu akan mempermalukan mereka. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh, kita harus merasa menghargai mereka dengan konsekuensi tadi. Jadi dengan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau untuk sementara waktu ya boleh saja itu. Kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada survival atau bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta kasih atau diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contoh kasus penguasaan. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Amir. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Amir yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Amir melakukan hal tersebut? Kira-kira alasannya apa Bu, Pak, ketika anak meminta bekal kepada teman yang lain? Mungkin Amir tidak mau bekal, mungkin juga teman Amir tidak bawa, kemudian teman Amir di situ lapar, ya, sehingga mau masak. Dalam konteks penerapan
presiden positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasannya. Jadi di situ kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai. Beda jawaban, beda pula kebutuhan dasarnya. Contoh misalkan, apabila jawaban Amir karena ia lapar, maka kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian jika jawaban Amir dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, di situ berarti kebutuhannya adalah penguasaan. Jadi Amir ingin kuasa. Dan jika Amir karena iseng Bu ingin minta, nah di situ berarti ada rasa apa? Ada rasa senang. Ya Pak, kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Jadi semua tindakan tadi mempunyai tujuan. Bisa kebutuhan dasarnya apa yang ingin dipenuhi? Kebutuhan dasar bisa kesenangan ataupun penguasaan, bertahan hidup, kemudian kasih sayang. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik itu kira-kira kita berada di posisi yang mana? Ada posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Yang paling baik adalah posisi manajer. Tapi kira-kira Bapak Ibu semuanya berada pada posisi yang mana? Kalau saya masih pada posisi penghukum karena menghukum anak-anak. Nah di situ biasanya apa sih cirinya posisi tersebut adalah posisi penghukum? Ketika posisi penghukum itu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Nah di situ kemudian guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, maka rasakan. Nah, itu untuk posisi kontrol penghukum. Hasilnya bagaimana? Nanti anak akan memberontak. Nah, itu untuk posisi penghukum. Kemudian murid juga akan berkata, biarkan saja. Nanti juga guru akan marah lagi. Nah, di situ bukan efek jerahnya Bapak Ibu, tapi dibiarkan, malah menyepelekan kesannya. Kemudian mengulangi kesalahan, anak akan cenderung mengulangi kesalahan. Itu untuk posisi penghukum. Yang berikutnya membuat merasa bersalah. Nah, ketika ibu Bapak pada posisi bersalah, di situ guru berceramah. Kemudian guru juga bisa berkata, kamu seharusnya tidak melakukan hal itu. Kemudian mengatakan juga, ibu stres melihat tingkah laku kalian yang seperti ini. Jadi anak-anak ketika melihat gurunya sudah menyerah, ibaratnya putus asa, jadi mereka akan putus asa juga, merasa minder. Nah, murid di situ akan menyembunyikan atau bisa menyangkal berbohong. Kemudian biasanya murid juga berkata, maafkan saya, dan merasa rendah diri, minder. Itu untuk membuat merasa bersalah. Tapi kalau kita berada pada posisi kontrol sebagai teman, di sini berbeda lagi Bapak Ibu. Di sini identitas berhasil atau sukses. Sebagai posisi teman, di situ membuatkan alasan-alasan
untuk muridnya. Tapi di situ jadi ketergantungan, anak-anak cenderung tidak menghargai Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena anak-anak menganggap teman, kamu kan teman saya, jadi mereka kurang menghargai kita sebagai pendidik. Di situ murid akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, di situ ada rasa kecewa dari anak-anak. Kemudian untuk pemantau, biasanya untuk pemantau di sini guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Jadi apa peraturannya? Kamu sudah tahu kan ini peraturannya, kenapa kamu melanggarnya? Jadi di situ hasilnya bagaimana? Menyesuaikan diri, bila diawasi. Tetapi kalau tidak diawasi maka mereka akan kembali lagi seperti itu. Kemudian murid meletakkan guru atau peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi dengan melakukan perbuatan di situ ada timbal baliknya, ketergantungan. Sebaiknya kita sebagai pendidik kita harus mampu menjadi manajer. Bagaimana pada posisi manajer? Ini adalah identitas berhasil atau sukses. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini? Nah, tadi dengan keyakinan kelas. Di situ akan mencoba mengupayakan kita memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik, sebagai manajer. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian kita juga mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ketika anak melakukan kesalahan, maka kita cari dulu apa alasannya, kemudian kita juga cari solusinya. Yang terakhir di sini yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi untuk restitusi ini ada penerapannya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar mana yang ingin dipenuhi. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan, dan mengembalikan murid yang berbuat salah. Segitiga restitusi. Di sini ada tiga proses. Yang pertama, bagaimana ketika kita melakukan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita menanyakan hal-hal yang mengapa mereka melakukannya. Karena kesalahan itu wajar. Kita pendidik saja seringkali melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu wajar, tetapi jangan sampai kita merugikan orang lain. Kita beri pengalaman ataupun pencerahan seperti itu. Kemudian setelah stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Setiap anak pasti mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya melakukan kesalahan tersebut? Tadi ada tujuan dasarnya yang ingin dipenuhi. Kemudian menanyakan keyakinannya. Dan tadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Itu penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi.
Dokumentasi penerapan segitiga restitusi ini yang sudah saya lakukan di kelas 6. Ada contoh 2 kasus, yaitu anak-anak terlambat datang ke sekolah dan anak membuang sampah sembarangan. Ini pastinya sudah sering kali ditemui juga. Jadi itu yang saya lakukan ketika ada kasus, kemudian saya menanganinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung menghukum, tetapi mencari alasan mengapa anak itu melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita juga mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Itu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mungkin di sini banyak sekali yang kurang tepat, Bapak Ibu semuanya pasti lebih hebat dan sudah berpengalaman dari saya. Demikian untuk pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak 7. Saya, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya,
Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Suryati SPDSD yang telah melaporkan hasil dari pendidikannya, yaitu tentang produk 1.4 budaya positif. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang merasa masih bingung terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Suryati, silakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kepada Bapak Sukono, silakan. Apa perbedaan antara tata tertib sekolah dengan kesepakatan kelas? Karena menurut pendengaran saya tadi hampir sama antara tata tertib sekolah dengan kesepakatan kelas. Demikian yang saya ajukan. Terima kasih. Kami kembalikan. Langsung dijawab atau tambah lagi, Bu? Mungkin ada lagi yang mau bertanya, nanti 2 pertanyaan ya, nanti langsung selesai. Atas kesempatan yang telah diberikan, di sini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Supriyati tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di sini mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pertanyaannya, bagaimana menyikapi guru yang menggunakan metode pembelajaran konservatif? Demikian pertanyaannya dapat saya ajukan. Terima kasih kepada Bapak Supono dan Ibu Wahyu Restikasari yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus sekali. Di sini saya akan coba menjawabnya. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa menambahkan apabila jawaban saya kurang memuaskan, ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Supono di situ tadi, apa perbedaan tata tertib dan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Nah, di sini hampir sama ya Bapak Ibu semuanya, tetapi ada perbedaannya. Yang namanya tata tertib di situ merupakan susunan aturan yang ada di sekolah yang berisi tentang hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik. Di situ dilakukan oleh sekolah, ditetapkan oleh kepala sekolah sebagai satuan pendidikan. Tetapi kesepakatan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Untuk kesepakatan kelas merupakan susunan aturan-aturan yang berisi tentang hal yang tidak boleh dan hal yang boleh itu tetapi ada di kelas. Jadi disepakati oleh warga kelas ya, berupa siswa dan guru. Di situ berlaku di kelas tersebut. Tadi kalau tata tertib satu sekolahan, tetapi untuk kesepakatan kelas itu merupakan kesepakatan atau aturan yang harus ditaati oleh kelas tersebut. Kenapa? Mungkin untuk kesepakatan kelas yang dilakukan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain adalah berbeda. Tetapi untuk tata tertib masih satu sekolahan, ya tata tertibnya sama. Begitu untuk jawaban pertanyaan pertama, Bapak Suwarno. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Wahyu Restikasari di situ, kita dituntut sebagai seorang pendidik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di situ mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tetapi bagaimana ketika masih ada guru yang melakukan pembelajaran konservatif
atau menggunakan cara lama, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana untuk guru tersebut? Nah, yang namanya merubah sebuah paradigma pembelajaran itu tidak mudah. Jadi dalam hal pendidikan di situ banyak hal dan unsur yang berpengaruh. Sehingga untuk guru yang masih menggunakan pembelajaran secara konservatif, di situ memang sebuah proses harus mengalami perubahan. Kemudian perubahan ke perkembangan zaman, pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Tidak bisa kita melakukan anak zaman sekarang dengan pembelajaran yang sudah terdahulu, jadi tidak sesuai. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik memang berat ya Bapak Ibu, tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi hal yang utama dan paling utama adalah motivasi intrinsik, niat dari diri kita sendiri untuk berubah. Kemudian barulah nanti dari lingkungan, kemudian teman sejawat dan instansi yang mendukung perubahan tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Wahyu Lastikasari. Kalau kurang berkenan dan kurang puas, nanti kita berkolaborasi, kita berdiskusi kembali tentang perkembangan zaman ini. Ya, silakan satu lagi untuk penanya. Pak Bagus. Untuk pemaparan tentang budaya positif sudah cukup jelas dan bisa diterima. Namun ada satu pertanyaan dari saya. Yang pertama, dalam penerapan segitiga restitusi, kita sebagai guru melakukan validasi tindakan yang salah. Namun dalam kenyataannya, karena background kehidupan murid kita berbeda-beda, kadang ada yang salah satu tindakan murid kita yang memang salah, namun karena sudah terbiasa dilakukan, hal tersebut menjadi hal yang sifatnya umum. Menurut Anda, bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih. Monggo untuk bisa diberikan jawabannya. Terima kasih kepada Pak Agus, pertanyaan yang luar biasa. Di situ tadi penerapan segitiga restitusi. Saya mencoba menjawabnya pada tahap penanganan masalah. Di situ ada validasi tindakan yang salah. Nah, pada akhir-akhir ini menjadi fenomena bahwasanya sesuatu yang sudah terbiasa itu menjadi benar, tetapi sebetulnya belum tentu hal yang sudah menjadi kebiasaan itu merupakan kebenaran. Contoh misalkan membuang sampah sembarang tempat di pedesaan atau di sekeliling kita, sering kita lihat Bapak Ibu semuanya sering menjumpai pada rumah tangga mereka membuang sampah biasanya di kebun ataupun di halaman mereka, karena kebun mereka luas, halamannya juga. Itu menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Jadi membuang sampah di kebun ataupun di halaman itu menjadi hal yang biasa. Tetapi hal tersebut merupakan kesalahan. Berbeda ketika anak berada di sekolahan. Anak-anak di sekolahan itu tidak bisa kita ajarkan seperti kita membuang sampah di kebun, karena sudah ada tempat sampahnya. Maka kita harus menggunakan tempat sampah tersebut. Maka kita sebagai pendidik harus cerdas membiasakan anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang positif.
ketika kita sudah sadar, kita sudah ternyata sudah ada fasilitas tempat sampah, sehingga kita menggunakannya. Jangan sampai kita membuang sampah pada sembarangan. Itu untuk contoh yang sederhana. Kita harus memberikan mengarahkan anak-anak ketika melihat bapak ibunya di rumah membuang sampahnya di kebun. Tapi ketika di sekolah membiasakan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Baik anak kecil maupun anak yang sudah di kelas tinggi pun mereka akan sadar bahwasanya membuang sampah pada tempatnya merupakan hal yang positif. Mungkin demikian Pak Agus jawaban dari saya. Saya kembalikan ke pembahasan. Ya, sekian untuk sesi tanya jawab. Sudah cukup Bapak Ibu semua? Ya, sudah cukup ya. Jika kurang penjelasannya nanti bisa di belakang layar di nomor itu. Ya, untuk acara pada siang hari ini presentasi modul 1.4 kita masuk ke penghujung acara yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf jika terdapat kekurangan baik dari tutur kata saya atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati ibu bapak semuanya. Terima kasih. Allahumma taufiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Rianti SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kemawi. Dengan adanya pengimbasan untuk budaya positif dari CGP Angkatan 7, beliau Ibu Supriyati SPD kemarin sudah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai dengan jadwal, sesuai dengan prosedur. Semoga berdampak baik untuk siswa, rekan-rekan guru, dan pada umumnya juga untuk SD Negeri 3 Kemawi. Menurut saya pemaparan dari Bu Supriyati itu sangat bagus. Mengapa? Karena saya saksikan bahwa hal itu dapat diimplementasikan di sekolah ini, khususnya di SD Negeri 3 Kemawi ini. Nantinya menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru untuk menjadi pendidik yang mampu menjadi teladan bagi peserta didik, dan apa yang telah disampaikan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bagus lagi demi kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, saya rekomendasi dengan sangat baik dan sangat menarik untuk pemaparan dari Bu Supriyati tentang budaya positif tersebut. Selamat kepada Bu Supriyati, semoga lancar dalam kegiatan pendidikan CGP ini, dan selanjutnya nanti mudah-mudahan akan mendapat bimbingan dari Bapak dan Ibu guru untuk angkatan yang ke-7 ini, dan semoga nanti dapat selesai di akhirnya menjadi guru penggerak yang luar biasa. Selamat Bu Supriyati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supono, SPD, rekan sejawat Bu Supriyati. Menurut saya dengan adanya pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak sangat bermanfaat bagi saya, rekan-rekan guru, serta anak-anak di SD Negeri 3 Kemawi. Memotivasi kami dalam membimbing anak-anak didik sesuai dengan karakter untuk menuju profil pembelajaran Pancasila dan budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah, sehingga anak-anak akan terbiasa menanamkan disiplin belajar, disiplin melakukan tata tertib sekolah, juga tertib yang dilakukan di masing-masing kelas. Kesepakatan kelas merupakan salah satu imbas daripada tata tertib sekolah yang telah kita laksanakan dengan ketentuan di awal tahun pelajaran. Sehingga dengan adanya budaya positif dan pembelajaran Pancasila, sehingga sekolah kita dengan harapan ke depan menjadi sekolah yang handal,
dan menjadikan sekolah yang dipercaya oleh masyarakat. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan adanya sekolah penggerak yang dilakukan oleh Bu Supriyati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.